Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di my channel Agus Wahyu Widodo yang beralamat di Desa Wonokromo, Dusun Sumber, Kecamatan Gudang, Kabupaten Tulungagung. Baik, sebelumnya silahkan untuk mengikuti video saya, tekan subscribe, bunyikan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya. Dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik, pemirsa, langsung saja pada musim bulan puasa ya, tidak terasa kita sudah mencapai hari yang ke-20, ini ke-21 kalau tidak salah ya. Tidak terasa kita menjalani puasa sampai puasa yang ke-21 ini ya. Mudah-mudahan tetap semangat terus ya. Walaupun di musim pandemi Covid yang masih mewabah saat ini, marilah kita selalu berdoa ya, kita beriktikaf di rumah ya. Mudah-mudahan pandemi ini juga segera berakhir ya. Baik, masih di musim lockdown ini ya, masih di ketetapan pemerintah ya. Kita sehari bekerja di rumah ya, sehari di kantor ya. Maka dari itu kebetulan ini tadi kita hari Jumat ya, tanggal 14 ini kita masuk ya. Nah, sudah lama saya tidak ngontrol ini belakang tempat kerja yang ada di tempat kita ya. Maka dari itu kita akan mengontrol bagaimana tanaman-tanaman yang di belakang ya, termasuk apel susu yang pohon apel susu kalau tidak salah ya. Dulu tahun berapa itu kita tanam bersama-sama dengan teman-teman ya. Kita akan kontrol bagaimana perkembangannya karena saya lama tidak ke belakang tempat kerja melihat ya. Maka pada kali ini kita akan melihat ya bagaimana tanaman apel susu. Dan mungkin pemirsa mungkin sudah tahu ya. Oke, mari ikuti saya. Oke, baik teman-teman, ini sudah di belakang tempat kerja ya. Ini musola kita yang sementara kita pakai ya. Dan itu jalan masjid tempat kerja kita ya, nanti untuk sholat anak-anak ya. Jadi ini masih dalam proses pembangunan ya. Maka dari itu kami mohon dengan sangat ya doa dan restu dari pemirsa ya, mudah-mudahan segera tuntas ya dan pandemi ini cepat berakhir ya. Oke, langsung saja teman-teman di tempat kita ini. Nah di samping saya ini adalah kalau tidak salah tanaman apel susu yang pernah kita tanam, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya. Setelah kita 2 tahun berada di tempat ini ya. Dulu musola ini ya, sebelum ditempatkan di sini ya, dulu itu di depan sana ya, di depan di utara sana itu jadi tempat parkir ini dulu ya. Ini dulu tempat parkir, kita gotong ya dengan pak tukang terus akhirnya ke sini, ini arahnya ya. Nah, ini adalah tanaman, yaitu tanaman buah kalau tidak salah ini apel susu ya, atau bisa disebut kalau tidak salah di sini apa ya, di Tulungagung ini kurang tahu ya. Nah, ini masih dalam 3 tahun ini kalau tidak salah seperti ini ya pohonnya. Ini kebetulan karena kita juga lama tidak merawat pohon tersebut, makanya ya seperti ini tumbuhnya ya. Seharusnya di sini ini dicangkuli teman-teman ya. Ini rumputnya juga dicabuti ya, diberikan pupuk dan lain sebagainya. Nah, di tempat kita ini tanahnya adalah bukan tanah yang ya walaupun subur, tetapi termasuk tanah yang keras, jadi tidak gembur. Istilahnya kalau orang Jawa di Tulungagung khususnya mengatakan ini lemah lempung atau tanah lempung yang
biasa digunakan untuk batu bata bangunan ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bentuknya. Nah kalau di tempat saudara, baik yang di Lampung, di Sumatera, apa ini namanya ya, kalau di Tulungagung ini namanya apel susu, atau istilahnya kalau ke Semek itu lain lagi ya, kenitu ya, bahasanya itu kenitu kalau di sini ya, kenitu atau apel susu. Ini sebetulnya berasal dari daerah dingin, daerah Malang ya. Tidak tahu, kita ceritanya kurang tahu bagaimana ya, soalnya kita sendiri juga di tempat kerja ini tidak hanya mengurusi satu pekerjaan, jadi banyak sekali pekerjaan yang harus kita tangani. Jadi kita hanya mengontrol, kalau mungkin ada yang kurang pas ya kita tangani, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah ya bentuk pohon kenitu ya. Daunnya hampir sama seperti daun durian ya, kayaknya ini hampir mirip ke daun durian, tapi ini apel ya, apel susu atau kenitu ya ini. Jadi di dalamnya itu ya memang sejenis apel, tapi ini yang jenis susu ya. Kurang tahu dari daerah mana ini, dulu bibitnya juga dapat bantuan dari BLH kalau tidak salah ya, BLH atau apa gitu, kurang tahu ya. Makanya di sini kita mengontrol tanaman-tanaman ya, salah satunya ini. Jadi ini dulu yang buah-buahan seperti klengkeng ya, ini juga klengkeng ini sudah. Nah ini teman-teman, jadi klengkeng di sini ini kalau kurang perawatannya juga seperti ini teman-teman ya, berpenyakitan dan lain sebagainya seperti ini ya. Karena musim lockdown kita juga kurang maksimal ya dalam bekerja, jadi kita juga memang betul-betul harus memperhatikan sering-sering ya. Ini kalau tidak salah ini terkena cabuk ini ya, warnanya putih seperti ini pemirsa ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman ya, jadi tidak semata-mata kita itu di musim lockdown ini kita juga susah ya. Selain jatuh perekonomian dunia dan lain sebagainya, kita sangat susah sekali ya, mau kegiatan ini juga susah sekali gitu loh. Nah makanya dari itu pandai-pandai kita mengantisipasi diri. Nah seperti ini teman-teman ya, kita kontrol di belakang seperti ini hasilnya ya. Ini dulu juga ada tanaman lengkuas teman-teman di sini. Nah makanya di musim lockdown, karena kita mungkin juga mengisolasi diri di rumah ya, kita tidak sempat untuk melihat-lihat, sehari kerja sehari tidak. Lah ini makanya di sini kita kontrol teman-teman ya. Oke, ikuti video saya terus teman-teman ya. Kita akan melihat-lihat di suasana tempat kerja kita, pepohonnya ya. Dan insya Allah ini di musim seperti ini kita harus betul-betul pandai menjaga diri ya. Oke teman-teman. Nah ini teman-teman, di sini ada pohon kelengkeng. Nah ini juga sudah 4 tahun teman-teman, belum berbunga. Nah inilah di belakang kita, di belakang kelas-kelasnya anak-anak ini juga ditanami pohon kelengkeng seperti ini. Karena mungkin di sana ya ada persawahan, ini belum ada temboknya ya, makanya kita halau pakai tanaman-tanaman yang mungkin sekiranya sejuk ya. Walaupun ini tempatnya di kota, tapi suasana sama seperti di desa ya teman-teman ya. Beda dulu dengan saya yang ada di SMP Tanggung Gunung, mungkin semuanya juga sudah tahu ya, SMP Tanggung Gunung khususnya yang Tulungagung ya. SMP-nya juga termasuk SMP yang sejuk ya, walaupun tembok tinggi ya. Di sana jam 9 pagi sama dengan setelah subuh ya. Tempatnya memang agak tinggi pemirsa ya. Oke pemirsa, ini adalah pohon mangga ya. Ini juga sudah hampir 4 tahun pemirsa. Ini juga belum berbuah ini ya. Makanya karena areanya ini dekat dengan persawahan, jadi
tanamannya ini subur semua. Jadi ini juga ada pohon bunga kenanga teman-teman di sini, ya. Jadi kenapa kita suasananya nggak jenuh di sini? Nah, karena di sini banyak pepohonan, rindang, sejuk dan lain sebagainya. Oke teman-teman, ikuti terus saya ya. Oke, untuk selanjutnya ya, kita akan mengontrol ya. Oke teman-teman, ikuti saya terus ya. Oke teman-teman. Oke lanjut teman-teman ya. Nah ini anak-anak di belakang kelas ini juga menanam cabai teman-teman ya, atau lombok ini istilahnya ya. Ini lomboknya masih setengah matang ya ini ya. Nah ini entah itu tumbuh sendiri atau ditanami, kita kurang tahu ya. Jadi di belakang kita itu kalau mungkin menggoreng sesuatu seperti tahu dan lain sebagainya. Nah di belakang ini ada lombok teman-teman, jadi tidak perlu kita harus ke pasar. Jadi semua tanaman di sini itu sebetulnya lengkap teman-teman ya, tapi karena kurang terawat makanya jadilah seperti ini ya, gitu ya teman-teman ya. Makanya memang kita menanam apapun itu juga harus perlu perhatian khusus teman-teman ya. Nah ini cabenya teman-teman ya. Nah ini oke teman-teman, kita lanjut lagi, kita lihat-lihat ya di tempat seperti biasa ya. Oke teman-teman, ini ada pohon jambu biji yang seringkali ini setiap saat kalau tumbuh jambu biji ini juga kita panen teman-teman ya. Ya tentunya banyak. Nah ini teman-teman, di sini juga ada apel kenitu teman-teman. Nah ini apel kenitu ini ya. Nah ini, jadi gitu teman-teman. Jadi memang semua butuh perhatian lebih teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah selama tempat kerja kita belum ditembok, di dekat area pinggir sawah seperti ini teman-teman ya, ini oleh teman-teman ya juga ditanami pohon ketela ini ya teman-teman. Jadi di sini ini ya, di sini ini ada pohon ketela yang sengaja ditanam ya, nanti suatu saat kalau misalkan butuh untuk sayur atau mungkin daunnya ini teman-teman ya, daunnya ini bisa untuk dibuat masakan ya seperti sayur lah, ini bisa disayur teman-teman. Kalau ini hobi saya teman-teman ya, apalagi parutannya kelapa muda. Nah ini wah kalau dimasak santan ya, seperti di shop itu wah jauh sangat besar ya. Kita pernah mencoba daun ketela ini teman-teman ya. Ini kalau tidak salah jenis ketelanya ini ketela yang agak besar ini ya. Kalau tidak pandek sih ini ketelanya ketela tahun ini teman-teman ya. Ini melihat dari daunnya ini kayak ketela tahun teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk yang lain-lain ya. Oke, ikuti saya terus ya, nanti sampai berakhirnya mengontrol ini terus ya. Oke ya. Oke ya teman-teman, karena kita berada di belakang ini adalah area persawahan yang mungkin tempat kerja kita atau sekolah kita ini belum ada tembok ya. Di sini belum ada tembok, makanya kita kontrol ya, baik tanaman maupun lain sebagainya ya. Nah, walau bagaimanapun karena kita digaji oleh negara juga ya, kita harus betul-betul bisa mengontrol ya. Oke teman-teman, terus ikuti video saya sampai video ini berakhir ya. Oke.
Oke teman-teman, ini ada pohon juga. Ini ada pohon kluweh ya. Sama kluweh itu bahasanya apa kurang tahu ya kalau tempat saudara, karena di sini kluweh itu kalau dimasak kuning dengan sambal yang pedas, lombok yang pedas dicampur dengan lombok santannya yang sangat kental, ini lezatnya luar biasa teman-teman ya. Apalagi dengan nasi hangat dengan tempe goreng setengah matang yang dibumbu bawang sama garam, ditambah lagi dengan wah, belum berbuka puasa ini masih pagi sudah bicara tentang makanan teman-teman ya. Oke, ikuti terus pemirsa ya. Oke teman-teman, ini tempat kamar mandi kita di sini ya. Kamar mandi ini kita juga ngumpulin sampah di sini ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Baik teman-teman ya, karena acara pengontrolan kita sudah cukup ya di belakang, dan itu tadi adalah suasana pengontrolan tanaman di tempat kerja kita ya. Kita hanya sekedar mengontrol ya. Kalau memang ada yang kurang pas ya kita tindak lanjuti. Kalau misalkan pas tidak pandemi COVID, kita ya bekerja untuk menangani gulma-gulma yang mengganggu seperti itu ya. Jadi apapun pekerjaan kita, tetap kita harus mensyukuri teman-teman ya. Jadi jangan punya rasa jiwa malu atau apa. Ini kalau kita malu, wah, anak istri kita lapar ya, kita kasihan ya. Jadi setidaknya kita memang harus berjuang karena kita pahlawan keluarga, pendekar keluarga. Jadi apapun pekerjaan kita, yang terpenting adalah pekerjaan yang bermanfaat untuk orang lain ya, yang bermanfaat juga untuk negara maupun yang lain ya. Jadi ya kita menjalani hidup apa adanya lah, jadi tidak perlu muluk-muluk ya, ataupun dengan angan-angan yang ingin berambisi, ingin mendapatkan yang lebih, tidak. Jadi ibarat kata sama seperti air mengalir itu ya. Walaupun mengalirnya itu bening, nanti terkadang di tengah-tengah kita lewat itu tidak taunya ada sampah yang menghambat ya, akhirnya menjadi kotor dan tercemar. Tapi namanya tercemar dan apapun itu adalah air yang akan tetap mengalir. Walaupun mereka nanti tersumbat oleh sesuatu seperti sampah, mereka pasti akan mencari celah-celah untuk lewat ya. Baik itu air itu kotor maupun yang tersumbat ataupun yang lain, mereka akan mencari celah untuk jalan mengalir. Jadi seperti itulah pemirsa ya, hidup itu. Jadi mudah-mudahan dapat dijadikan motivasi ya. Jadi air mengalir akhirnya bertemunya itu ke laut juga. Ya itulah, seperti itulah pemirsa kehidupan yang dapat kita petik pelajaran pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan dapat dijadikan pedoman atau prinsip hidup ya. Dan terima kasih telah mengikuti video saya. Ada yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Agus Wahyu Widodo pamit undur diri dulu dari hadapan Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.